Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mersi Audi dengan NIM akhir 081. Saya Farid Bastiar Akbar dengan NIM akhiran 082. Saya Yudi Setiawan dengan NIM akhir 094. Saya Tegar Arabima dengan NIM akhir 114. Saya Husain Aditya dengan NIM akhir 099. Di sini kami akan mengobservasi permukiman padat penduduk, yaitu di Kampung Pelangi. Kampung Pelangi yang sebelumnya bernama Kampung Wonosari diubah menjadi Kampung Pelangi pada tahun 2017 atas inisiatif Wali Kota Semarang dengan tujuan mengurangi kesan kumuh melalui pewarnaan yang cerah. Ide tersebut diwujudkan melalui kerjasama antara relawan, mahasiswa, dan pemerintah yang bersama-sama mengecat serta membuat mural sehingga kampung tersebut langsung menjadi terkenal dan mengalami lonjakan popularitas pada tahun yang sama. Bapak siapa, Pak? Bapak Rudi. Bapak Rudi. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri ini sejak kapan tinggal di Kampung Pelangi, Pak? Dari tahun 1976. Oh, berarti udah dari kecil di sini ya, Pak, Iya. warga asli ya? Nah, untuk menurut Bapak sendiri nih, kondisi Kampung Pelangi itu gimana sih, Pak? Kayak jalannya, terus ada TTS-nya apa enggak, itu sudah memadai belum, Pak? Untuk sebelum-sebelumnya, ini cerita tempo dulu. Adanya Kampung Pelangi ini perubahan menjadi gratis dari pasar jalan umum, dari sampai tempat-tempat Berarti untuk seperti jalan, tempat sampah, terus itu ya sudah memadai semua ya, Pak? memadai. Ya, kira-kira menurut Bapak sendiri ada nggak sih, Pak, yang perlu diperbaiki dari kondisi Kampung Pelangi sekarang ini? Ini untuk sementara waktu. Kemarin ada cat ulang ini pencetan ulang. Oh, Ya, ini pencetan ulang. Untuk batas-batasan ini pencetan ulang. Kita sudah praktikan setiap hari Minggu. Oh, sungai harus dikeruk nih, Mas. Oh, berarti Sungai itu harus dikeruk. pengerukan tiap berapa kali? Enggak pernah sama sekali. Nah, itu sungai, itu data irigasi DPU. Oh, iya. Itu planning DPU. Urutan dari Ya, DPU. DPU. Jadi irigasi itu dinas DPU. Nah, untuk got-gotnya sendiri, Pak, itu Sudah, ini sudah pihak masyarakat setempat sudah lancar lah, katakan irigasi dari bawah pembuangan sampai ke kali sudah. ya, berarti yang perlu diperbaiki itu di sungainya sendiri ya. Nah, untuk harapan Bapak sendiri buat Kampung Pelangi kedepannya itu gimana, Pak, kira-kira? Ya, terkenal sampai mancanegara. Ini sebenarnya waktu sudah terkenal sampai mancanegara. Iya, Global. udah tingkatnya. Ya, tingkatnya internasional, global kan begini. Untuk sementara itu ya kita banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dari dinas maupun institusi tempat kita merancangan jadi Kampung Pelangi. Oh, ya, baik, Pak, makasih. Mungkin cukup dulu pertanyaannya, Pak. Oh ya. Iya. Ini Kampung Pelangi ini terdiri dari 2 RW, RW 3 dan RW 4. Tapi yang paling banyak Kampung Pelangi itu RW 3. RW 3 terdiri dari 10 RT. Untuk jumlah penduduk di RW 3 ini kira-kira kisarannya Penduduknya sekitar 1.587 penduduk. Beda RW. Nah, untuk rata-rata mata pencaharian di Kampung Pelangi itu Rata-rata penduduknya itu sebagian besar
swasta, swasta juga ada, tapi sebagian besar swasta, buruh atau tenaga kasar itu. Tenaga kasar. Yang pegawai negeri juga ada, tapi cuma 1-2, ada banyak. Pedagang juga ada. Tingkat pendidikannya itu rata-rata SMA. Nah, untuk sarana prasarana Pak di Kampung Pelangi sendiri kayak posyandu, terus masjid, puskesmas, apotek itu apakah udah lengkap Pak? Saranya lengkap. Ya, posyandu ada, Pak Sela juga ada, kemudian masjid RW 3 itu ada 2 masjid, 2 musola, 2 gereja besar dan gereja kecil. Nah, untuk sarana ruang terbukanya Pak, taman, Nggak ada, nggak ada di sini. nggak ada. Tempat olahraga nggak ada, taman juga nggak ada. Ya, Kalau taman yang sini Pak, Taman Kasmaran. Asmaran Iya, itu masuk ke sini. RW 4. Masih ada benar. Iya. Untuk apa namanya Pak? Sumber air itu dari PAM apa dari sumur? Sumur ada, PAM juga ada. Sebagian ada yang sumur. Nah, Ya, ini PAM baru aja masuk. Dulunya pakai sumur semua. Banyakkan sumur, kemudian disalur-salurkan. nah, untuk pembuangan sampah itu dari Kampung Pelangi dialokasikannya kemana? Ada beberapa tempat sampah. RW 3 1, bahkan tiap-tiap RT ada. Tiap-tiap dia Iya, tapi kecil-kecil enggak. Yang besar cuma ada 2 yang besar. nah, itu Di atas sama di bawah ini. diangkut oleh tong sampah berarti Pak. Iya, diangkut sama kontainer, sama truk, Hmm. diangkut sampah. Menurut Bapak ada masalah dan tantangan apa kira-kira untuk Kampung Pelangi sendiri? Tantangannya cat ya. Saya berarti Pak. Iya. Ya, udah pada benar itu. Iya, mudah-mudahan. Ini baru aja pemerintah memberi cat 25 galon yang besar tentunya. Oh iya, 5 liter itu. Udah yang 12 liter yang besar. Ada 25 galon. Tapi sudah dikerjakan. Kalau pemasok yang jadi itu dari pemerintah terus nih Pak. Iya, dari pemerintah. Kalau warga cuma membantu. Kalau yang kayak relawan itu non pemerintah Relawan sekarang tidak ada. Yang pertama ada. itu dari pemerintah itu Dari luar. ya, dari Relawan pemerintah itu tiap tahun atau tiap Enggak tiap tahun, enggak. Saya kurang tahu kalau itu. Tiap tahun apa enggak. Tapi kelihatannya enggak tiap tahun. Diadakan pengecapan ini enggak. Untuk kebudayaan di Kampung Pelangi itu kenapa Pak? Untuk budayanya. Kebudayaan sini enggak ada. Adanya ada pesta adat. Enggak ada. Ya biasa seperti. kayak kalau misalnya tuh ada pertunjukan seni apa gitu Pak. Ya kalau ada, sini ada, seninya ada. Cuma kalau dipentaskan, kalau tidak dipentaskan, enggak ada. Itu tarian atau Tarian, tari apa Pak? jadilah. Tari cantilan. Justru kalau dibutuhkan oleh pemerintah, biasanya untuk menyambut turis, terutama turis dari luar itu, dari luar negeri. Kan di sini juga bersama dengan dinas pariwisata. Jadi kalau ada apa-apa, dinas pariwisata memberitahukan bahwa ada turis besok dan di sini disiapkan perlu penyambutan apa, ya kasih tari-tari, kemudian itu ditampilkan.
jalannya sendiri menurut Bapak apakah itu sudah tergolong cukup untuk Jalannya cukup, warga yang ada itu Bang? ya, jalannya cukup bagus. Bagus-bagus semua. Kalau jalan di RW 3 ini emang hanya muat untuk pejalan kaki atau sepeda motor aja kok? Pejalan kaki Pejalan kaki. Kalau sampai ke sepeda motor, atas. apa sih Pak? Cukup. Ya. Cukup. Matur nuwun nih Pak. Iya. Sejak tahun 2017, perubahan yang dibawa oleh Kampung Pelangi telah membawa perkembangan besar bagi RW 3. Saat ini, RW 3 menampung 1.587 jiwa, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh atau karyawan swasta. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan pun terbilang lengkap. Terdapat 2 masjid, 2 musola, dan 2 gereja yang melayani kebutuhan warga. Kampung Pelangi kini dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung. Di beberapa sudut jalan dipasang CCTV untuk meningkatkan keamanan. Sementara sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Sistem selokan yang ada dianggap memadai oleh penduduk, membantu mengalirkan air hujan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya infrastruktur ini, kehidupan di RW 3 menjadi lebih nyaman dan terkontrol.